Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer R2 dan R3 maupun honorer non database BKN dan juga P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kemarin pada tanggal 3 Juni 2025 ada perwakilan dari honorer TMS ya, honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak terakomodir diangkat menjadi P3K baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan ada honorer R2 dan R3, kemudian ada juga honorer non database BKN yang bertemu atau beraudiensi dengan BKN, perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara. Dan pada audiensi tersebut ada poin-poin penting yang disampaikan oleh BKN kepada para honorer gitu ya. Jadi intinya para honorer meminta kejelasan berkaitan dengan status mereka. Jika akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu, harapannya mereka bisa segera diinstruksikan untuk mengisi daftar riwayat hidup sehingga bisa segera diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi honorer minta secepatnya gitu ya. Dan jawaban BKN cukup jelas gitu ya, bahwasanya pengangkatan menjadi P3K paruh waktu bagi honorer yang masuk dalam database BKN ini bisa dilakukan setelah P3K tahap 2 dan optimalisasi selesai. Karena saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN masih fokus menyelesaikan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Kemudian honorer non database BKN juga meminta kejelasan apakah mereka juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Karena sampai dengan saat ini aturannya masih mengakomodir honorer yang masuk dalam database BKN saja. Dan jawaban dari BKN juga ya cukup jelas gitulah ya, bahwasanya memang sampai dengan saat ini belum ada aturan untuk mengangkat honorer non database BKN menjadi P3K paruh waktu. Tetapi semoga ke depan setelah seleksi P3K tahap 2 selesai segera ada aturan tersebut. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, hal-hal atau poin-poin apa saja yang disampaikan oleh BKN, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer yang tidak memenuhi syarat ya, baik itu R2, R3 maupun honorer yang tidak masuk dalam database BKN. Akhirnya kemarin bisa bertemu dengan pejabat di BKN. Dan ini hasilnya. Kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya honorer TMS R2, R3 hingga non database bertemu pejabat BKN. Ini hasilnya. Honorer TMS atau tidak memenuhi syarat R2, R3 hingga non database BKN atau Badan Kepegawaian Negara akhirnya menemukan jawaban bagaimana nasib mereka ke depan. Ini setelah perwakilan dari masing-masing honorer sowan ke kantor BKN. Alhamdulillah kemarin 3 Juni perwakilan R2 dan R3 honorer berstatus TMS serta honorer non database beraudiensi dengan BKN, kata Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Nur Baitih kepada CPNN Rabu 4 Juni 2025. Dalam pertemuan kemarin, honorernya didampingi Yahya, tenaga ahli atau TA Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI. Nur menceritakan dalam pertemuan tersebut perwakilan honorer diterima tim Humas, Unit Teknis, Direktorat PPSI, Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan. Dalam pertemuan itu disampaikan sejumlah permasalahan antara lain harapan honorer R2 dan R3 agar segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan diproses menjadi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Honorer penjaga pintu air seluruh Indonesia yang berstatus TMS meminta kejelasan nasib mereka karena khawatir saat adanya perekrutan P3K tidak bisa diikutsertakan. Sementara
Honorer non-database BKN yang sudah ikut seleksi P3K tahap 2 berharap setelah pengumuman mereka memiliki kejelasan ikut masuk di P3K paruh waktu atau tidak. Merespon hal tersebut, jawaban BKN menurut Nur Baitih cukup jelas. Berikut poin-poin penting penjelasan BKN. 1. Pada prinsipnya penataan honorer itu sifatnya memverifikasi dan memvalidasi data tenaga honorer yang ada di seluruh Indonesia. 2. Saat ini pemerintah fokus kepada honorer yang sudah masuk di database BKN. 3. Terkait DRH yang honorer minta, saat ini juknis dan mekanismenya masih dalam proses pembahasan. Proses itu pastinya akan menunggu waktu seleksi P3K tahap 2 dan optimalisasi selesai. 4. Dalam pengisian DRH juga diperlukan adanya usulan dari daerah. Jika daerah sudah mengusulkan, baru honorer bisa mengisi DRH. Dasar hukumnya ada di Kepmenpan RB 16 tahun 2024, diktum ke-28 dan diktum ke-29 huruf A dan B. Intinya, formasi atau kebutuhan P3K paruh waktu diusulkan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Selanjutnya, usulan PPK ini ditetapkan formasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Bagaimana mau isi DRH kalau usulan formasinya belum ada? Karena pastinya nanti berhubungan dengan tempat tugas dari honorer tersebut. Ibaratnya seperti bagaimana mau diberikan sofa tamu kalau rumahnya saja belum ada. Itu sebabnya diperlukan komunikasi ke daerah masing-masing. Terang Nur mengutip penjelasan BKN. 5. Terhadap honorer berstatus TMS harus ada serah terima pemindahan data baik dari provinsi maupun Kementerian PU. Jika provinsi mau rekrutmen mereka, harus juga diusulkan jadi P3K paruh waktu. Begitu juga dengan Kementerian PU. Ini hanya teknis, mau diterima siapa. 6. Untuk honorer yang belum masuk database BKN, sabar dahulu karena regulasinya memang belum ada. Namun setidaknya 1 poin mereka sudah lakukan karena setelah seleksi P3K tahap 2 ini sudah tidak ada lagi yang namanya honorer dan penggajian honorer. Kalau honorer non database BKN ikut P3K tahap 2 dan masih menunggu proses seleksi, maka masih bisa dianggarkan gajinya sesuai edaran Menpan RB Rini Widiantini terkait penganggaran. Tetapi setelah itu tidak lagi. Kami diminta juga untuk bersabar karena pada prinsipnya pemerintah akan mencarikan solusi terbaik sesuai amanah Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Semua masukan akan disampaikan kepada Kepala BKN Profesor Zudan Arif untuk langkah berikutnya, pungkas Nur Baitih. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan hasil pertemuan antara honorer tidak memenuhi syarat baik R2 maupun R3 dan juga honorer non database BKN dengan BKN gitu ya. Jadi ada beberapa poin penting yang tadi sudah disampaikan. Jadi intinya teman-teman honorer masih harus menunggu seleksi P3K tahap 2 dan optimalisasi selesai. Baru nanti honorer TMS ini akan keluarkan juknis ya, petunjuk teknis terkait dengan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu atau hal-hal lain yang tentunya semoga bisa mengakomodir para honorer-honorer ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.